wanna share your toys or communicate. I guess I'm just a play date to you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Yuda Pratama dari jurusan Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan. Di sini saya mendapatkan tugas kewirausahaan hasil perikanan dari dosen Pak Yuda Perdana Putra. Di sini saya bersama seorang pengusaha muda di bidang perikanan, yaitu di budidaya perikanan ikan mas koki dan ikan koi. Boleh saudara kenalkan diri terlebih dahulu? Oke, nama saya Rangga Wijaya. Jadi saya di sini punya usaha kecil-kecilan lah di rumah di bidang budidaya ikan hias mas koki, khususnya di bibit. Oke, saudara Rangga, di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin Anda harus menjawabnya. Pertanyaan pertama. Oke, jadi karena basic saya kan, saya tidak suka diatur-atur. Ya. Nah, jadi saya lebih suka ngatur jadwal saya sendiri. Beda kalau kita jadi pegawai ataupun kerja sama orang kan kita diatur-atur. Benar. Nah, dibandingkan dengan kayak gini kan lebih nyaman. Itu ya sih alasannya. Sudah. Baiklah, ke pertanyaan selanjutnya. Latar belakang atau ide sih sebenarnya nggak ada. Bisa dibilang usaha ini nih apa ya? Nggak sengaja, karena pada saat itu Agak abut ya. bukan. Karena kita pas waktu itu saya baru pulang dari rumah. Ya. Saya ngelihat di akuarium itu ada kayak busa-busa airnya tuh kan. Nah, dari situ saya lihat, oh ini ternyata ikannya kawin. Habis itu barulah saya mengulik-ngulik lagi gimana cara budidaya yang benar, sampailah sekarang. Oh, baiklah. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Kesulitannya yang pertama tuh informasi. Karena saya bukan basic dari perikanan, jadi belajar otodidak tuh susah. Terutama kalau kita belajar lewat internet atau YouTube, itu menurut pandangan pembudidaya ini dengan pandangan pembudidaya yang lain ini kan berbeda. Iya. Jadi kadang kalau kita coba yang konsep yang ini tidak bisa, terus konsep yang ini bisa gitu. Nah, itu susahnya. Udah gitu ada beberapa yang misalnya udah bisa nih yang konsep yang kedua nih, kita pakai lagi konsep yang pertama tuh pakai lagi konsep yang kedua tuh ternyata gagal gitu. Nah, jadi harus terus belajar sendiri, ya. Dan pengalaman sih istilahnya. Dari pengalaman yang kita alami itu, oh ternyata ikan ini harus begini gitu. Sudah, dengan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sih tidak ada sih. Nggak ada. Stabil ya, karena ikan hias mas koki ini kan ikan hias yang hampir semua orang suka gitu kan. Jadi tidak ada dampaknya. Yang kesulitan tuh paling sering tuh kematian. Karena lokasi kita sempit, otomatis air tuh mudah keruh. Karena jumlah ikan yang padat, air mudah keruh, otomatis ikan mudah cepat mati gitu Pak. Nah, cara mengatasinya cepat-cepat kita jual lah. Oh, benar. Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Pencapaian sih sebenarnya saya dari dulu mimpinya kalau pertama kali buka usaha ikan ini saya pengen kirim keluar kota gitu. Alhamdulillah kemarin udah bisa kirim ke Sambas, Melawi, Tayan, Putu Sibau, lalu ada juga ke Singkawang dan lain-lainnya. Terus target saya ke depannya, saya pun lagi mencoba membangun di daerah Ampera itu untuk ke depannya. Jadi lahannya lebih luas, lebih tertata dibandingkan di sini kan istilahnya semberawut gitu kan. Seadanya gitu. Oke. Harga saja sih. Omset sih tidak menentu ya. Mungkin range-nya dari 1 sampai 5 juta atau 5 juta sampai 10 juta. 2 juta up lah. 2 juta up. Oke, baik. Menurut saya sih yang pertama dan yang paling utama adalah
konsisten. konsisten. Dimana kalau kita udah coba satu tuh jangan pindah ke lain gitu. Kalau gagal tuh udah pasti lah kalau dalam usaha tuh. Intinya kita gimana ya cara bertahan dari setiap kegagalan. Oke lah, baiklah, kepada saudara Rangga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena sudah mau diwawancarai oleh kami. Semoga tidak keberatan ya dengan kehadiran saya sini. Makasih saya ucapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.